Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita senantiasa berusaha memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur atas segala nikmat karunia darinya, memohon pertolongan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melindungkan diri-diri kita dari keburukannya dan dari kejahatan amal perbuatannya. Semoga dengan itu hidayah yang Allah karuniakan kepada kita semakin menghunjam dan tidak ada yang bisa menyesatkan. Kita berlindung kepada Allah akibat kelalaian kita, akibat dosa-dosa kita, akibat ketidakpedulian kita terhadap pemeliharaan hidayah yang sudah Allah karuniakan ini, sehingga Allah sesatkan, sehingga tidak ada yang bisa lagi memberikannya petunjuk kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tegasnya, mari kita kembali untuk meresapi dan mengamalkan kalimat tauhid, dan kita bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita retas jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita persiapkan perbekalan sebaik-baik persiapan menuju akhirat, yakni dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan takwa itu haruslah sudah melekat dengan diri-diri kita, sebagaimana melekatnya pakaian. Dan inilah pakaian yang terbaik, takwa. Walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian takwa itu adalah pakaian yang terbaik. Salawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, at-tabi'in wa atba'ut tabi'in, kaum salafus saleh seluruhnya, yang kita berusaha untuk wala kepada mereka, untuk mengikuti jejak langkah mereka dalam segala aspek kehidupan,
Karena mereka lah generasi-generasi terbaik yang harus kita pelajari berbagai sisi kehidupan mereka. Lalu kita contoh, kita tiru, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, di keluarga, di masyarakat, bahkan bagaimana kita bernegara, berpolitik dan lain sebagainya, bersiasah. Kita tiru bagaimana mereka. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita renungkan, kita yakin Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rabb kita, Rabb yang telah memberikan berbagai karunia yang tiada terhingga. Sebelum kita meminta, Allah sudah memberi. Rabb kita Allah Azza wa Jalla adalah pencipta alam semesta. Kekuasaannya tidak terbatas. Kalau kita mengetahui benar-benar bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kebesarannya, niscaya kita akan benar-benar khasyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan takut yang disertai dengan ilmu, karena mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal kebesaran dan keagungannya, serta mengenal kekuasaannya. Bagaimana kita tidak bisa berlepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala walau sedetik. Dia yang menciptakan kita, dan kita adalah makhluk ciptaannya, makhluk yang bertugas sebagai hamba. Satu titel yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kemuliaan kecuali dengan menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang dicintainya. Tidak ada ketinggian, tidak ada derajat kecuali bagi hamba-hamba yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian bertakwa kepadanya. Maka salah kalau orang mencari kemuliaan, mencari kebebasan di luar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kemerdekaan yang sejati adalah ketika kita menjadi hamba dari Sang Pencipta, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sudah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alastu bi rabbikum, ketika Allah berfirman, bukankah aku ini Rabb kalian? Qalu bala, maka mereka berkata, termasuk kita. Kita telah mengakui Allah sebagai Rabb kita. Dan kita sudah membaca kalimat syahadat dengan penuh kesadaran, dengan penuh ilmu pengenalan tentang konsekuensi-konsekuensinya. Kita sudah berani mengatakan itu. Kita sudah bersaksi di hadapannya. Setiap kali kita salat, ketika tasyahud, itu kita ulang-ulang. Aku bersaksi bahwa aku ini adalah hamba-Mu ya Allah, yang berkewajiban untuk beribadah kepadamu, dan dalam ibadah itu mengesahkan-Mu hanya kepada Allah semata. Dan kita juga senantiasa mengulang-ulang perjanjian itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita akan mengikuti Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang kita lakukan? Jangan-jangan janji tinggallah janji. Akan tetapi kelakuan kita, sikap kita, perbuatan kita sungguh jauh panggang dari api.
bagaimana bisa matang? Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Selayaknya kalau kita sudah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pegang itu janji. Walaupun kita mengaku juga di hadapannya bahwa ya Allah, dalam perjanjian ini kepadamu hanyalah sekuat kemampuanku, dan ini pun kalau tanpa pertolongan darimu, aku tidak berdaya apa-apa, hatta untuk beriman, hatta untuk memiliki kehendak, maka tidak lepas dari karunia darimu, dari pertolongan darimu. Kalau seandainya saja kita memiliki satu kekuatan saja, sehingga kita memiliki keyakinan bahwa ada salah satu saja di antara amal kita yang hanya kekuatan kita sendiri, maka justru di situ kita telah bersalahan, kita telah menyalahi ayat dalam Quran surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesungguhnya kalimat ini merupakan satu perjanjian juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita itu berjanji hanya untuk beribadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita buat statement, kita buat pernyataan bahwa ibadah-ibadah apapun yang kita lakukan itu pada akhirnya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Terkadang kita memiliki kesadaran seperti itu, tapi toh kemudian kaki ini seringkali tersandung dengan namanya maksiat, dengan yang namanya dosa, dengan namanya tersalah, terpeleset. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sudah lebih tahu daripada kita sendiri bahwa kita akan terpeleset, bahwa kita akan tersandung. Maka Allah Subhanahu wa taala menyediakan ampunannya. Ampunan Allah Subhanahu wa taala lebih luas daripada dosa-dosa hambanya. Ampunan Allah Subhanahu wa taala senantiasa terbuka setiap saat, siang malam 24 jam. Tangan Allah terbuka di malam hari untuk para pecundang-pecundang yang sudah terkalahkan oleh setan dan hawa nafsunya di siang hari. Dan Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk para pelaku-pelaku maksiat di malam hari. Sesungguhnya gerbang taubat itu sungguh sangat luas terbentang dan tidak akan tertutup kecuali dua hal. Kalau sudah terjadi dua hal ini, maka tertutuplah. Yang satu ketika nyawa kita setelah sampai di kerongkongan, dan yang kedua ketika matahari sudah terbit dari sebelah barat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Allah menyeru kita untuk bertaubat kembali kepadanya. Bahkan seruan itu dengan kalimat bersegeralah, karena kita tidak tahu limit batas waktu kita di dunia, kita tidak tahu. Jadi jangan tunda-tunda. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Ini sudah Allah sediakan ampunan, karena Allah Maha tahu kita itu akan sering berbuat dosa. Maka bersegeralah, jangan telat sebelum datang dua hal tadi, karena tidak ada yang tahu tentang dua hal ini kapan terjadinya. Maka ambil yang aman, bersegeralah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan di balik seruan Allah Subhanahu wa taala kepada maghfirah Allah, itu ada surga yang Allah sediakan, wa jannatin, dan surga arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosa kita, sungguh tadi Allah Subhanahu wa taala sudah lebih tahu kita akan berdosa, dan Allah juga sudah menyediakan ampunannya. Tapi bagaimana kalau sampai terjadi seseorang kemudian berbuat maksiat, lalu kemudian disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jangan salahkan kecuali menyalahkan diri sendiri. Hadirin rahimani wa rahikumullah, kita harus betul-betul merasa yakin bahwa tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kita selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita memiliki harta kekayaan, jabatan yang tinggi, presiden dapat memberikan ampunan, gerasi kepada orang-orang yang bersalah, tetapi semuanya makhluk Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan selamat. Tidak akan selamat. Maka jangan sampai Allah menuntut kita dari sesuatu yang sudah dijanjikannya, karena kita tidak taat perintah untuk segera bertobat. Ada satu janji yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti berupa ampunan dan surganya, tapi kita menganggap itu bukan sesuatu hal yang penting dalam hidup kita. Allah akan tuntut, dan orang yang sudah dituntut oleh Allah pasti akan ketemu. Kalau buronan di dunia bisa saja tidak pernah ditemukan, sudah ganti nama, sudah dioperasi plastik, orang tidak ada kenal, bahkan ditransplantasi kulit, ya, sehingga tidak kelacak sidik jarinya, bisa saja. Tapi di akhirat Sang Pencipta lebih tahu kepada ciptaannya, akan ditemukan kita itu. Kita tidak akan bisa lari, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dan yang kalau sudah dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan selamat. Hadirin, jangan salahkan sekali lagi diri kita. Kalau terjadi seperti itu, salahkanlah diri sendiri. Makanya hadirin rahimani wa rahimakumullah, sering Allah menegur kita dengan berbagai teguran. Mula-mula Allah menegur secara halus dengan bahasa yang sangat santun, ya, bukan dengan kasar. Wahai orang-orang yang berlebih-lebihan menganiaya dirinya sendiri, ya, kemudian bukannya dengan cara kasar kamu berbuat dosa lalu kamu pasti masuk neraka misalkan. Tidak demikian. Tapi bagaimana Allah janjikan, bersegeralah kalian menuju ampunan dan kepada surga. Itulah bahasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, mengampuni seluruh dosa, mengampuni seluruh dosa kecuali satu saja, dosa syirik, disekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Sekali lagi, jangan salahkan siapapun kecuali salahkan diri kita sendiri.
Kalau seandainya teguran yang halus ini kemudian tidak mempan, mungkin harus dijewer kata Allah. Nah, Allah menjewer misalnya dengan menghilangkan satu kenikmatan, ya, tujuannya supaya dia menyesal. Ketika kita terbaring sakit, mendengar azan, barulah sadar, ya Allah, ingin saya berangkat ke masjid, tapi apa daya seperti ini. Padahal kita ketika sedang sehat, ya, masih ada yang lebih besar daripada panggilan sholat. Mungkin harus dijewer supaya kita kembali. Dan ketika sakit, Masya Allah, banyaklah penyesalan-penyesalan. Muncullah, ya, diputar ulang apa yang sudah kita lakukan berupa dosa-dosa. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah satu kenikmatan, nikmat sehat misalnya, ya, dari suatu kaum yang tadinya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan tersebut. Akan tetapi kaum itulah yang sudah mengubah kenikmatan-kenikmatan yang mereka terima dengan disebabkan perbuatan-perbuatan maksiat. Digantilah nikmat menjadi nikmah. Asalnya suatu nikmat, ya, kemudian menjadi suatu nikmah. Jadi suatu siksaan, teguran Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuhinillahu famalahu mim mukrim. Barang siapa yang sudah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja disebabkan kelalaian manusia, ya. Karena Allah sudah memuliakan seluruh Bani Adam. Walaqad karramna Bani Adam. Apa kemudian yang menjadikan mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka sendiri sudah menghinakan dirinya sendiri. Allah seru kepada surga, dia pilih neraka. Allah seru kepada ibadah, dia memilih maksiat. Allah seru kepada derajat yang tinggi, malah ia pilih, ya, dasar kerak neraka jahanam. Naudzubillah summa naudzubillah. Inilah maka orang yang sudah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada lagi yang bisa mengangkat derajatnya menjadi seorang yang mulia. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Bertobat dari dosa-dosa, dari segala kesalahan, itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang perintah itu hendaklah jangan dijadikan sebagai beban, tapi justru jadikan ini sebagai solusi. Kenapa orang seringnya lupa? Karena perintah ini dianggapnya suatu beban. Perintah untuk bertobat ini seakan-akan bukan solusi yang terbaik bagi dia, bukan janji-janji yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan perintah kepada setiap kaum mukminin untuk bertaubat kepada Allah, itu adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berkehendak untuk memberikan kesuksesan yang sejati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kalian wahai orang mukmin seluruhnya. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian akan menjadi orang-orang yang muflih, orang-orang yang sukses dengan kesuksesan yang sebenar-benarnya, sukses yang disertai dengan
kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kuncinya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Langkah pertama untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan adalah kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa adalah suatu kepastian, maka janganlah satu kepastian itu membuat suatu kepastian yang lain di akhirat, yakni masuk azabnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kepastian yang pasti terjadi pada kita di dunia, yakni perbuatan dosa, itu menyebabkan ada satu kepastian yang lain di akhirat berupa balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, Allah tahu, Allah sayang kepada kita. Justru Allah menghendaki kesuksesan. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kalian dengan taubat nasuha. Taubat yang antara hati, lisan dengan perbuatan seiring sejalan. Hati menyesal atas segala perbuatan dosa-dosa kita. Hati bertekad yang kuat untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Lisan kita melantunkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepadanya. Rasulullah tidak kurang dari 100 kali dalam sehari bertobat kepada Allah. Maka kita sudah semestinya dan selayaknya melebihi dari itu. Melebihi dari itu, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Bertobatlah dengan tobatan nasuha. Hati mengakui kita banyak dosa. Hati berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan bertekad agar tidak kembali lagi kepada perbuatan dosa. Lisan melantunkan dan perbuatan kita menunjukkan isi hati kita dan menunjukkan bahwa perkataan lidah kita itu jujur, perkataan lidah kita itu benar, ya, dalam janji kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Mudah-mudahan kalau kalian bisa melakukan taubatan nasuha, taubat yang seiring sejalan antara hati, lisan dengan perbuatan. Kalau itu kita lakukan, mudah-mudahan Allah menghapus dosa-dosa kalian dan kesalahan-kesalahan kalian, lalu sebagai hadiah gantinya adalah dimasukkan ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah menyeru dan menyeru terus berulang-ulang dalam berbagai tempat di dalam Al-Quran dengan bahasa yang sangat halus, sangat menyentuh dan memiliki asar pengaruh yang kuat kalau kita merenungkannya. Sesungguhnya ini betul-betul obat bagi siapapun yang sedang merasa menyesal terhadap perbuatan-perbuatan dosa mereka. Ini adalah obat yang mujarrab, sehingga dia akan berhenti, menghentikan segala maksiat-maksiatnya. Mana seruan Allah yang lainnya? Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah segera untuk kembali kepadanya, karena Allah sangat gembira, sangat berbahagia Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya seruannya, kalau seandainya ajakannya, bentuk rahmat kasih sayangnya
itu tidak bertepuk sebelah tangan, tapi dianggap suatu keseriusan, ya, sangat diharapkan, sangat direspon oleh orang-orang yang merasa bertobat. Seruan Allah ini, Allah akan gembira, melebihi gembiranya seseorang ketika dia di padang pasir, perbekalan beserta untanya hilang seketika. Hilang. Sambil putus asa, dia berteduh, kemudian dia tertidur. Tiba-tiba setelah tidur bangun, di sampingnya sudah ada lagi unta, kendaraan, berikut segala perbekalannya. Seakan-akan dia lepas dari ancaman kematian. Ia sungguh bahagia sekali. Saking bahagianya ia berseru, "Ya Allah, Engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu." Sampai kebalik lidah, ya. Seharusnya, "Ya Allah, Engkau Tuhanku, aku hambamu." Ini kebalik. Saking gembiranya, "Ya Allah, Engkau hambaku, aku Tuhanmu." Saking gembiranya, kegembiraan macam apa itu? Maka Allah lebih bahagia, asyaddu farhan. Allah lebih bergembira kalau ada hamba-hambanya yang berdosa, itu kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah. Ya, Allah tidak dendam kepada orang yang pernah bermaksiat kepadanya. Tidak dendam Allah. Ya, sekali Allah hapuskan, hapuslah. Kalau kita ada yang minta maaf kepada kita, dimaafkan, tapi kemudian kadang-kadang ada gerunek. Ya. Tidak. At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang sudah bertobat dari dosanya, seakan-akan ia tidak pernah berbuat dosa. Tidak akan Allah tuntut. Wastaghfiruh, dan mohon ampunlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku itu bertobat kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Maka hadirin, segera berhentilah dari maksiat. Jangan pandang maksiat itu kecil ataupun besar, tapi pandanglah kepada siapa kita bermaksiat. Dan sekali lagi, ingat, jangan tobat dengan tobat yang lain selain taubatan nasuha. Ya, antara lisan, kemudian hati dan perbuatan itu seiring, sejalan. Kemudian setelah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, iringilah dengan perbuatan-perbuatan sebaliknya. Asalnya maksiat, kemudian isi dengan perbuatan-perbuatan taat, perbuatan-perbuatan kebaikan. Karena innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan-keburukan. Asalnya kita akan merugi, ya, kemudian kita akan menjadi orang yang beruntung, sukses dengan kesuksesan yang sejati di dunia maupun di akhirat. Itu yang kita harapkan, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Istighfar sesungguhnya merupakan bagian dari zikir kepada Allah, sekaligus juga doa. Mengapa? Karena dalam beristighfar kita berzikir, mengingat siapa kita yang penuh dosa dan kepada siapa kita memohon ampun, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam istighfar kasih kita berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat besarnya rahmat Allah, tapi juga mengingat bagaimana siksaan Allah yang sangat pedih kalau kita tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat. Dan juga dalam istighfar juga mengandung doa.
mengandung permintaan dan permohonan. Apa yang kita mohonkan adalah lawan dari satu kepastian yang pasti kita alami, yakni kita pasti terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Karena kullu bani Adam khata'. Sallallahu alaihi wasallam, setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan orang yang terbaik di antara mereka yang berbuat kesalahan adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdosa itu pasti kita lakukan. Dan dengan kita beristighfar, kita meminta lawannya. Kita meminta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ketaatan itu kemudian Allah berkenan untuk mengampuni kita, menggantikan siksanya dengan janji-janji nikmatnya di surganya. Amin. Hadirin, barangkali sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.